Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malika Ayumi, NIM E20193147. Di sini saya akan mereview film tentang judul Chief Kim, yang dimana seorang akuntan yang sangat pandai dan terampil yang bekerja untuk gangster. Dia melamar pekerjaan pada perusahaan Teki sebagai wakil manajer di departemen akuntansi dengan maksud menggelapkan uang perusahaan. Di divisi tersebut, Sang Rayong menemukan dirinya terlibat dalam politik yang mengancam kebangkrutan perusahaan. Sang Rayong perlahan menyadari bahwa ia lebih suka melawan korupsi yang dilakukan segelintir petinggi perusahaan yang mengancam keutuhan perusahaan dan memperjuangkan hak-hak karyawan. Grup Teki adalah perusahaan besar yang sangat terkenal. Banyak orang yang berharap bisa bekerja di sana. Namun ternyata kenyataan sebenarnya tidak seperti itu. Ia berjuang untuk menyelamatkan grup Teki yang membusuk perlahan dari dalam, melawan korupsi dan ironialitas dalam perusahaan. Di beberapa episode awal akan terlihat bagaimana pergolakan batin Shen Ryong yang biasa menggelapkan uang perusahaan. Dirinya yang anti berbuat baik mendadak menjadi malaikat penolong karena tidak sengaja tergelincir di lapisan es. Latar belakangnya yang tercelah berubah menjadi tuan berbudi yang dikenal orang banyak, yaitu Tuan Penyelamat. Nah, di sini Chief Kim mendapatkan informasi dari sekretarisnya, Oh Kwang Sok, bahwa sebuah perusahaan besar bernama Teki Group tengah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi kepala divisi dengan kualifikasi yang tidak terlalu berat. Diam-diam Chief Kim melamar ke Teki Group dan ikut dalam tes yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut dengan harapan jika dia terima bekerja di perusahaan besar tersebut, maka cita-citanya untuk pindah ke Denmark lebih cepat terwujud. Chief Kim lulus tes dengan hasil yang sangat dan dengan sedikit drama. Dia berusaha meyakinkan perusahaan untuk menerimanya sebagai karyawan. Pada akhirnya, Chief Kim diterima bekerja di Teki Group sebagai kepala divisi operasional. Namun, tanpa sepengetahuannya, sebenarnya ada tangan-tangan kotor yang terlibat dan memang sengaja memilih Chief Kim untuk dijadikan boneka yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Sebelum Chief Kim menempati posisi di Teki Group kepala divisi operasional, sebelumnya yang biasa dipanggil Chief Le melakukan upaya percobaan bunuh diri, namun gagal. Saat ini dia masih terbaring koma di rumah sakit. Chief Le berusaha bunuh diri setelah dituduh menggelapkan dana perusahaan dan terlibat dalam perjudian ilegal. Karyawan divisi operasional termasuk Ha Kyung dan manajer Ko tidak percaya bahwa Chief Le menggelapkan dana perusahaan dan terlibat perjudian ilegal. Mereka mengira Chief Le tidak masuk kerja selama beberapa hari karena dia sering mengambil cuti untuk berlibur. Divisi operasional semakin menjadi bulan-bulan divisi akuntansi yang mengatakan bahwa perusahaan menjadi kacau karena ulah Chief Le. Seo mengenal Chief Kim yang berkali-kali ditangkap polisi ketika dia masih bekerja untuk gangster sebagai seseorang yang pandai dan licin yang beberapa kali lolos dari jeratan hukum. Oleh karena itu, ketika Seo membaca nama-nama pelamar yang lolos ujian serta wawancara dan menemukan Chief Kim sebagai salah satu kandidat, dia langsung merekomendasikan Chief Kim agar diterima masuk di Teki Group. Lama-kelamaan, Chief Kim menemukan beberapa petinggi di Teki Group yang melakukan pengauditan palsu atau kebohongan dalam pelaporan keuangan. Dia menjadikan seseorang untuk memalsukan audit pelaporan keuangan dan memalsukan laporan keuangan yang ada di Teki Group. Presiden Ketua Prak menjadikan Seoul menjadi kambing hitam agar kelakuan sesungguhnya tidak diketahui oleh publik dan menjadikan Seoul sebagai tersangka. Penggelapan penipuan Seoul lalu dicek agar supaya seakan-akan Seoul melarikan diri. Nyonya Ko melibatkan di situ seakan-akan Seoul yang salah dalam satu perusahaan tersebut. Dan disebabkan oleh Seoul dan Nyonya Ko mengungkapkan perusahaan tersebut berada di bawah krisis terbesar sejak perusahaan didirikan. Setelah
Tuan Kim mengumpulkan beberapa kelemahan ketropak untuk mengeluarkan Seoul dibebaskan dari dalam sel dan bekerja sama dengan Chief Kim. Tuan Park akhirnya menerima surat penangkapan dakwaan untuk pemaksaan penipuan, pembukuan laporan keuangan, surat dakwaan untuk paper dan real estate, surat dakwaan dana ilegal, surat dakwaan pelanggaran sistem rekening dan penggelapan. Akibat Chief Kim, ketropak ini mendapatkan dan masuk sel penjara dalam kurun waktu seumur hidup. Akhirnya, semua pelaporan keuangan terungkap sudah dan yang bersalah adalah ketropak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.